Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pneumatik dan Hidrolik. Jadi, hari ini saya akan membahas terkait dengan pengaplikasian metode cascade ya, untuk menggerakkan dua silinder A dan silinder B. Nah, pada kasus ini, saya akan menunjukkan step by step metode cascade ini penerapannya seperti apa. Jadi, misalkan ada suatu kasus, Anda diminta untuk membuat suatu gerakan di silinder A, misalkan A, yaitu A positif, kemudian B negatif, kemudian B positif, kemudian A negatif. Di konten video sebelumnya, tahapan untuk metode cascade ini adalah kita membagi gerakan ini menjadi grup ya. Nah, di sini kita lihat A plus, B min, B plus A min, maka kita bisa bagi menjadi grup A plus B min. Ini grup pertama, kemudian ada grup kedua yaitu B plus A min. Nah, plus dan minus ini adalah tanda untuk silinder yang memanjang dan memendek. Kalau A plus berarti silinder A memanjang atau ekstensi, kalau A min berarti silinder A memendek atau retraksi. Berikutnya, kita akan membuat diagram kerja switch ya. Diagram kerja switch kita buat dengan cara memberi tanda di sini. Kalau A plus memanjang hanya. Nah, jadi dia akan menyentuh scalar atau switch A1 gitu ya. Nah, switch A1 dia akan memicu B untuk memendek. Nah, ketika B ini memendek, maka B akan memicu switch atau scalar B0. Nah, jadi 0 dan 1 ini untuk posisi memendek dan memanjang. Kalau memanjang dia 1, ini simbolnya, ini adalah depannya 1, ini nama silindernya, dan kasus ini silinder A dan B. Kemudian berikutnya kamar atau grup kedua yaitu B0, ini tepat di garis ini ya. Kemudian B0 akan memicu B memanjang, sehingga ketika B memanjang dia akan memicu saklar B1. Nah, saklar B1 akan memicu silinder A untuk memendek. Saat silinder A memendek dia akan memicu saklar A0. Nah, sampai di sini diagram kerja switchnya. Kemudian kita lihat bahwasanya di sini A0 ini kita pindah ya ke depan. Nah, kita transfer ke depan karena kan gerakannya ini akan berulang. Oke. A0-nya ini kita taruh di sini. Nah, A0 akan memicu A positif ya, atau silinder A menjadi memanjang. Nah, di sini kita hapus, lalu kita buat jalur skema. Nah, di antara grup 2 dan grup 1 ini kita beri push button. Jadi sebelum A0 ini kita beri push button. Kenapa? Nah, ini untuk kita mengontrol on off dari sistem ini. Sekarang Anda perhatikan bahwasanya sistem gerakan silinder ini, diagram kerja switchnya sedemikian rupa. Kita bisa lihat yang ada di line itu adalah ini line 1, ini ya, line 1, ini line 2 ya. Oke. Yang ada di line 1 ini adalah A0. Yang ada di line 2 ini adalah B0. Nah, fungsi line ini adalah untuk mengaktifkan grup 1. Line 1 berarti mengaktifkan grup 1. Ini berarti mengaktifkan grup 2. Nah, grup satunya apa? Ini A plus B min. Ya, jadi grup 1 A plus B min, yang grup 2 B plus A min. Nah, itu ya, ini metode cascade atau metode klasik. Nah, kalau di bukunya Vesto yang basic pneumatik itu dijelaskan bahwasanya untuk membuat sirkuit ya, pneumatik, caranya bisa Anda dengan coba-coba atau juga bisa dengan metode cascade ini. Sebenarnya kalau kita expand lagi, kedepannya ada metode yang berkaitan dengan elektropneumatik ya. Ada yang menggunakan PLC, ada juga yang basicnya pengembangan dari metode cascade atau gabungan dari metode cascade, dan juga metode yang kait dengan logic ya, Boolean logic itu juga bisa dipakai. Nah, sekarang kita bahas dulu ini. Si metode cascade ini untuk silinder sebanyak 2 ini masih bisa diandalkan ya untuk merancang sirkuitnya. Jadi konflik sinyal itu minim terjadi kalau kita bagi dia menjadi 2 grup, yang mana tiap grupnya ada maksimal 2 gerakan seperti ini. Tapi kalau udah masuk ke silinder yang jumlahnya banyak ya, jumlahnya 4, jumlahnya 5, 6 dan seterusnya, maka itu akan sedikit tricky dan sangat rawan atau rentan sekali konflik sinyal. Kenapa? Karena yang terjadi di metode cascade ini adalah ini sistemnya full pneumatik ya, sistem full pneumatik. Jadi yang bergantian itu grupnya, grup 1, grup 2 ini. Nah, si grup ini ketika dia aktif, udara itu tidak tahu yang akan bergerak itu A atau B. Yang penting dalam grup ini disuplai sama udara gitu. Nah, itu kekurangannya metode cascade kalau jumlah silindernya sudah banyak dalam satu grup. Ya, jumlah silindernya sudah banyak dalam satu grup. Atau beberapa grup tapi memiliki silinder yang banyak. Nah, itu juga rawan terjadi konflik sinyal di situ. Kendati diagram cascade-nya benar, tapi ketika diaplikasikan dia akan sulit untuk
bergerak sesuai skema yang kita atur. Nah itu ya, ini perlu Anda catat bahwasanya metode cascade powerful, hanya saja dia akan terbatas apabila jumlah dari aktuator silindernya itu lebih dari 2. Selama dia sejumlah 2 dia masih fine lah, masih oke, masih bisa diandalkan. Jadi kalau udah 3, 4, 5 dan seterusnya itu akan sedikit tricky. Trickynya di mana? Trickynya adalah di konfigurasi valve-nya. Jadi Anda mesti simulasikan, lalu Anda cenderung untuk mengubah settingan kamar dari valve-nya. Misalkan 5/2, nanti kondisi input outputnya Anda ubah-ubah supaya gerakannya bisa sesuai urutan. Nah itu kan berarti untuk menghindari konfliksinya kan malah justru kita menggunakan metode coba-coba kan, cascade tambah coba-coba, sehingga kita membutuhkan metode yang baru yang berkaitan dengan consequence yang lebih bisa diandalkan, atau metode yang bisa lebih diandalkan, dan kita menggunakan elektropneumatik. Kita akan bahas elektropneumatik di video berikutnya, tapi di sini saya pengen Anda ngerti dulu bagaimana mengaplikasikan metode cascade dengan cermat di 2 silinder ya, dan juga membuat metode cascade di 4 silinder, kendati metode cascade-nya tidak bisa menghasilkan sequence urutan dari gerakan silinder yang sesuai. Yang penting logikanya bisa diterima terlebih dahulu. Oke, ini adalah diagram kerja switch. Berikutnya kita akan aplikasikan diagram kerja switch ini untuk membuat sirkuit pneumatik murni ya, sirkuit pneumatik murni. Ini bisa kita screenshot terlebih dahulu. Saya akan save dulu ini. Nah, sequence-nya supaya lebih mudah. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke fluid sim. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan fluid sim, dan juga di sisi kanan atas ini ada diagram kerja switch yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi langsung saja kita masukkan untuk aktuatornya double acting cylinder ya, sebanyak 2 unit double acting cylinder. Kemudian distance rule-nya kita masukkan, ini silinder A, silinder A0, bikin, dan ini kita masukkan dengan 0 semua. Kemudian A1 buat maksimum yaitu 100 ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk distance rule berikutnya adalah silinder B, yaitu B0, kemudian B1 ya. Nanti untuk menandai lokasi dari unit switch-nya, ini B0 dan B1 yang 0 A1. Nah berikutnya kita menggunakan yang namanya pembagian grupnya, yaitu menggunakan manometer ya, untuk grup 1 dan grup 2. Grup 1, grup 2, manometernya kita inputkan. Kita copy paste ya, kemudian berikutnya kita rotate ya, nah, seperti ini. Ini untuk pembagian grup 1, berikutnya adalah grup 2, grup 1 dan grup 2. Nah kurang lebih seperti ini, grup 1 dan grup 2. Oke, langkah berikutnya kita menyiapkan katup. Katup yang kita gunakan adalah katup 5/2 dan juga katup untuk pilot ya, piloting atau men-trigger katup 5/2 untuk biasa. Nah ini yang paling penting adalah pastikan Anda menggunakan katup 3/2 untuk pilotnya ini dalam kondisi normally close ya, normally close. Nih, dari mana kita tahu normally close ini? Titik atau poin input yang nomor 1 ini tertutup. Nah kalau Anda salah ambil valve, nanti rangkainya nggak bisa tertrigger. Ini kita pilih ya, kalau ini untuk manual, mechanical, dan pneumatically, pilih yang pneumatically seperti ini aja untuk 5/2 nya. Lalu ini nanti akan kita isi dengan switch yang ada di line. Nah ini ada line 1, ada line 2, ada A0, ada B0. Nih, line 1 ya, switchnya itu switch A0 fungsinya untuk mengaktifkan grup 1 ya, grup 1 diaktifkan oleh A0. Nah, sekarang Anda lihat di sini posisinya. Ini yang ada portnya. Jadi port 1 di sini. Berarti ini kondisinya nah sedang aktif ya berarti. Yang sebelah kanan ini, isi sebelah kanan sedang aktif. Kita bisa
melihat di sini menentukan line mana yang mau kita buat gitu. Misalkan di sini saya tuliskan sebagai line 1 ya. Line 1 yang di sisi kanan. Jadi line 1 ini akan mengaktifkan grup 1. Yang mana grup 1 ini? Ya, grup 1 yang ini. Kemudian grup 2 ini akan aktif ya. Grup 2 akan aktif kalau kamar dari K5 part 2 bergeser. Cara men-triggernya supaya bergeser adalah dengan pilot 3/2 ini. Maka kamar kedua atau PC kedua dari K5 part 2 ya, sebelah kiri berarti ya, yang akan aktif. Artinya sesuai diagram ini, diagram kerja switch, sisi kiri ini adalah sisi untuk B0 atau untuk line 2. Jadi saya tandai dulu, ini line kedua, ini line kedua. Nah, yang sebelah kanan ini line pertama. Nah, kita kemudian mengubah si katup ini DCV atau directional control valve nya. Triggernya karena apa? Nah, karena kita pakai limit switch yang di trigger menggunakan kontak ya, roll seperti ini. Nanti kita pilih kontaknya yang roll. Ini klik spring return, ini juga sama. Anda double klik, lalu pilih ini spring returnnya dicentang. Nah, barulah Anda ketikkan diarahkan ya, ke bagian ini. Double klik, Anda masukkan di line 1 ini adalah A0 ya, A0. Anda ketik A0. Lalu line 2 nya adalah B0. Ketikkan B0. Dari diagram kerja switch ini, A0 mendapat supply dari grup 2, grup 1 grup 2. Nah, maka kita arahkan dia ke grup 2. Nah, seperti ini. Dia mendapat supply. Nah, sebelum A0 ini ada push button ya, untuk mengaktifkan keseluruhan sistem. Ada push button di situ. Oke. Jadi kita tambahkan push button dari grup 2, push button dulu, kemudian ke A0. Ini saya bisa copy paste, lalu saya modif. Ini bisa saya modif ya. Ini saya hapus dulu labelnya. Saya pakai push button yang ini. Oke. Kemudian sisi inputnya bisa saya hubungkan dengan grup 2. Nah, seperti ini. Oke. Kita pasang muffler dulu. Oke. Nah, ini push button ya. Ini push button. Saya beri nama push button. Lihat struktur yang kita punya seperti ini ya. B0 memperoleh sinyal dari grup berapa? Grup 1. B0 nih. Dari grup 1. Berarti kita hubungkan dia ke grup 1. Inputannya. Nah, A0 dari grup 2. Ini sudah connect ke grup 2. Oke. Nah, berikutnya adalah yang berada di dalam grup. Nah, yang berada di dalam grup. Oke, ini kita beri muffler dulu. Nah, yang berada di dalam grup. Apa yang ada di dalam grup ini? Yaitu gerakan silinder A plus B min. Kemudian berdua B plus A min. Ya. Perhatikan gerakan A plus ini, A memanjang, itu dipicu oleh A0. Ya. Dipicu oleh A0. Sedangkan di sini A0 nya ini posisinya berada untuk menggeser 5/2 atau utama ini. Nah, tapi Anda lihat A0 ini menggeser supaya 5/2 mengaktifkan yang namanya grup 1. Nah, ini berarti kalau kita sambungkan ke grup 1, maka dia akan saat grup 1 aktif, silinder akan bergerak maju gitu. Oke. Berikutnya adalah kita menggunakan 5/2 ya. Kita menggunakan 5/2. Ya, menggunakan 5/2 untuk mengontrol ini, jadi tidak direct seperti ini. Nah, ini kan tadi alurnya Anda mau bikin ini maju. Nah, masalahnya Anda nggak bisa serta-merta bikin ini secara direct. Ya, Anda perlu katup 5/2 tambahan di sini. Jadi katup ini terhubung 5/2 ini dengan silinder A seperti ini ya. Lalu, oke, ini saya geser dulu biar nah aman. Terhubung seperti ini, terus
Jadi kita hubungkan dengan A0, yang mana A0 itu fungsinya adalah mengaktifkan grup 1 di sini. Dia ada di garis ya, di line 1. Jadi ini Anda gabung sini. Nah, kondisi seperti ini, dia yang aktif adalah A negatif. Ya, jadi ini kondisi retraksi kalau ada suplai udara kan. Ini kan suplai udara dari sini. Ini muffler. Di sini muffler. Nah, supaya tidak kelupaan, ini saya cantumkan kompresornya terlebih dulu. Saya lengkapi untuk mufflernya. Nah, seperti ini. Lihat, 5/2 ini selalu disuplai langsung oleh udara. Nah, kondisinya seperti ini. Kita rapikan. Lanjutkan ya, kita sudah mengfungsikan untuk menggunakan ekstensi ya, A+. Nah, saat A+, saat dia sampai di titik A1, maka yang terpicu berikutnya adalah B memendek atau B negatif. Oke, nah, lihat di sini berarti kita perlu switch A1. Switch A1 berarti kita masukkan. Ini saya ganti dulu dengan A1 untuk memendekkan B. Kemudian saya perlu katup 5/2, nah, seperti ini. Oke, A1. Nah, si A1 ini butuh supply dari mana? Ini katup pilot ini A1. Oh, ternyata dia ada di grup 1. Udah, Anda tarik aja nih ke grup 1 jalur udara gitu. Berikutnya A1 memicu B untuk memendek kan, sehingga saat B dia sampai di titik terpendeknya atau titik B0, nah, B0 di sini di line ini. Berikutnya apa yang terjadi? Tadi saya bilang kalau B0 itu terpicu, maka B0 ini akan mengaktifkan grup 2 ya, karena dia ada di line kedua nih, ada di garis ini line ya. Grup 2 ternyata ada B+, B memanjang ya. Nah, di grup 2 B0 menerima supply dari grup 1 ya, di grup 1 tanahnya menerima supply dari grup 1, kemudian dia menggeser 5/2 ya, 5/2 utama ini menggeser sehingga grup kedua jadi aktif ini ya. Grup kedua jadi aktif, lalu B jadi positif. Nah, lalu B jadi positif. Grup kedua jadi aktif, lalu B menjadi positif. Oke, seperti ini. Saat B menjadi positif, maka ujung dari aktuator silinder ini akan sampai di B1. Nah, di B1 ini ada limit switch B1, yang mana dia akan memicu silinder A untuk memendek. Nah, di sini B1-nya berarti. Kalau ini berarti jadi B1. Dia memicu silinder A untuk memendek. Saya hubungkan jalurnya. Lalu lihat B1 ini ada di grup 2. Ya, berarti Anda hubungkan jalur inputnya ke grup 2. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang semua input sudah terhubung dan juga kita sudah memiliki rangkaian. Tapi ada bagian input yang kita perlu sambungkan ini ke jalur udara ya, bagian 5/2 untuk silinder B. Ya, hati-hati ya dalam merancang sirkuit pneumatik. Ini Anda harus cermat. Kita lihat jalur yang bernomor 1 semua sudah terhubung. Oke, kita cek lagi suplai udara dari kompresor sini. Oke. Nah, berikutnya kita bisa simulasikan. Kita coba simulasikan gerakannya adalah A plus B min, B plus A min. A memanjang, kemudian B memendek, lalu B memanjang, kemudian A memendek. Ini berlaku siklus ya, secara terus menerus. Maka kita perhatikan hasil dari sirkuit rancangan kita. Kita akan simulasikan, kita klik. Oke. Ya, kita klik. Oke. Kemudian push buttonnya kita aktifkan ya. Gerakannya akan A plus B min, B plus A min. plus B min, kemudian B plus, kemudian A
A min ya. Lihat dia akan terus bersirkulasi seperti ini, tersirkulus ya, jadi ada sirkulusnya. A plus B min, B plus A minus, seperti itu. Nah, dari simulasi ini kita bisa lihat bahwasanya sistem yang kita buat sudah sesuai dengan rancangan gerakan yang kita desain. Yang perlu diingat, untuk autopilot 3/2 nya ini harus Anda pilih adalah mode awalnya harus normally close ya, jadi tidak ada udara yang lewat kecuali saat dia tertrigger. Nah, ini ada tanda B0 kemudian ada arsiran, karena apa? Lihat, B0 nya tertrigger dari awal, makanya posisi dari si autopilot 3/2 untuk B0 dia normally open seperti ini. Tapi ketika B1, perhatikan B1 belum tertrigger, normally close. Begitu pula dengan A1, normally close. Oke, demikian bahasan untuk gerak A plus B minus dan B plus A minus menggunakan metode cascade. Semoga bermanfaat.